Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Coolie Number One merupakan sebuah remake film komedi India di tahun 1995 dengan judul yang sama, yakni menceritakan tentang seorang kuli yang pura-pura kaya agar bisa menikahi gadis terkaya di Provinsi Goa. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Pandit Jai Kishan, seorang biro jodoh yang membawa keluarga calon pengantin pria untuk keluarga Sarah Rosario. Tetapi ketika Jeffrey mengetahui bahwa keluarga itu tidak kaya raya, dia tak sudi menikahkan anaknya dan menghina Jai Kishan. Dia menegaskan, Sarah akan menikah dengan pria yang bisa menyewa helikopter untuk sekedar jajan keliling dunia. Suami Sarah harus lebih kaya darinya. Mendengar itu, Jai Kishan bersumpah untuk memberi Jeffrey pelajaran atas kesombongan dan kebanggaannya. Dia berjanji akan menikahkan Sarah dengan lelaki miskin. Di sisi lain, Mahesh sedang ngerjain kakek-kakek kuli untuk membawa semua barangnya. Raj Pratap Singh alias Raju, si kuli nomor 1, tak terima dengan kelakuan tak sopan ini. Dia memberi Mahesh dan anak buahnya pelajaran. Di mana Mahesh pun berakhir di penjara karena ketahuan membawa sabu-sabu. Mahesh mengancam akan membalasnya saat keluar nanti, tapi Raju tak pernah takut dan akan menunggunya. Lanjut cerita, saat Raju merenungi nasibnya yang tak kunjung menikah karena pekerjaan kulinya, tiba-tiba foto yang dibawa Jai Kishan terbang ke arah Raju. Seketika Raju mengira Tuhan telah baik hati memberinya foto jodoh yang kelak menikah dengannya. Raju menghentikan Jai Kishan yang hendak menyobek fotonya, namun Jai memberitahu bahwa wanita itu bernama Sarah. Mengetahui Raju tertarik dengan Sarah, Jai Kishan teringat kesombongan Jeffrey dan menyusun rencana agar kuli malang itu menikah dengan Sarah Rosario untuk membalas dendam. Raju senang, meski dia tak punya keluarga, dia menunjukkan foto Sarah ke semua rekan kuli yang sudah dianggapnya keluarga. Dengan bimbingan Jai Kishan dan bantuan teman mekaniknya, Depak, Raju akan berperan sebagai pangeran Singapura bernama Kunwar Raj Pratap Singh, memakai mobil milik bosnya Depak, Mahendra Pratap Singh. Juga melakukan foto studio dan mengeditnya bersama orang-orang penting agar lebih meyakinkan. Jai Kishan akan menjadi asisten Raju, Depak sebagai drivernya, dan Raju sebagai anak konglomerat Mahendra Pratap Singh. Sampailah mereka di hotel Goa milik Jeffrey Rosario. Gaya sok-sokan Raju mulai dilakukan, sampai Paman Pinto bertanya siapa mereka. Jai bilang Raju ini adalah putra dari Raja Mahendra Pratap Singh yang hendak membuat pelabuhan baru di daerah Goa. Pinto akan menyuruh Sarah menyiapkan kamar terbaik untuk Raju. Saat Raju hendak ganti baju, Sarah mengira Raju ini tukang pipa. Sehingga terjadilah adegan mesra karena terpeleset. Sampai akhirnya Paman Pinto menyadarkan Sarah bahwa Raju adalah pangeran yang hendak menginap. Di saat yang sama, Paman Pinto memberitahu Jeffrey bahwa hotel mereka kedatangan Pangeran Putra Mahendra Pratap Singh yang sedang membangun pelabuhan. Sehingga mereka berdua pun berencana menjodohkan Sarah dengannya. Jeffrey mendatangi pelabuhan baru yang hendak dibangun, di mana semua sudah disetting dengan rapi dan berhasil membuat Jeffrey yakin bahwa Raju memanglah bilioner. Tak lama jiwa kuli Raju meronta-ronta saat melihat pasangan sepuh minta tolong membawakan barang-barangnya. Sarah melihat itu, ia salut meski bergelimang harta, pangeran tetap rendah hati. Sarah pun mengungkapkan isi hatinya bahwa dia kini menyukai Raju. Malamnya Raju pun diam-diam menyelinap ke kamar Sarah. Raju bilang, coba bayangkan kalau aku tidak punya istana, mobil, pesawat terbang, ataupun pelabuhan, apakah Sarah tetap akan menyukainya? Belum sempat menjawab, Jeffrey malah datang membawakan buku yoga untuk Sarah. Namun setelah itu, Sarah memberinya kepastian. Hasrat cinta mereka semakin berkembang. Sehingga Jeffrey pun mendatangi Raju untuk memintanya segera menikahi Sarah. Jai pun pura-pura tak mau. Katanya ayah Raju tak akan setuju jika pangeran menikahi orang kaya biasa. Jeffrey tak tinggal diam. Dia menyogok Jai dengan jutaan rupiah sehingga Jai pun setuju. Dan untuk lebih meyakinkan keluarga Jeffrey, Jai memperlihatkan foto editan Raju dengan orang terpandang. Lalu Jeffrey bertanya di mana istana Raju. Jai bilang istana Raju ada di mana-mana. Tapi yang paling dia sukai ada di Juhu. Tiga sekawan ini pun mendatangi istana milik Mahendra Pratap yang asli.
Di sana Jay bilang ke manajer pemilik istana bahwa dia hendak mengambil beberapa foto untuk menyewa gedung. Karena atasannya hendak membuat film dengan judul Ayah Mertua yang Tertipu. Jam 5 sore pun tiba, sehingga Jeffrey pun sudah sampai. Jeffrey sangat terpana dengan kekayaan Raju. Sehingga pernikahan pun digelar dengan meriah di gereja. Di malam pertama, Sarah ingin besok mereka ke Mumbai dan tinggal di istana Juhu yang dipuji-puji ayahnya. Raju pun bingung, tapi dia mengiyakannya. Biar cepet ihi aja. Masalah itu pikir nanti aja. Besoknya mereka pun berpamitan dengan Nanju, nenek dan Jeffrey. Namun Paman Pinto akan tinggal bareng mereka selama 1 bulan. Itu adalah tradisi keluarga mereka. Sesampainya mereka di Juhu, Raju semakin gugup. Dia minta ditemani Jay masuk ke dalam untuk bicara dengan pemiliknya. Tapi di dalam, mereka malah melihat Mahesh yang sedang bertengkar dengan ayahnya sendiri, Mahendra Pratap Singh, yang tak jadi menyerahkan istana ini untuknya karena sifatnya yang tamak. Ditambah lagi ketahuan jualan sabu. Mahesh akan pergi, tapi dia mengancam akan menuntut ayahnya sendiri. Dari sini, Jay punya ide. Raju pura-pura ada di posisi Mahesh yang hendak menuntut ayahnya mengambil istana yang harusnya sudah menjadi warisan untuknya. Semua itu karena pangeran menikahi Sarah. Jadi ayah mengusirnya dari istana Juhu. Ditambah lagi asisten Mahesh memergoki Depak menggunakan mobil Mahesh untuk acara pernikahan. Jadi mobilnya disuruh balikin ke dalam. Sarah semakin merasa bersalah. Alhasil mereka harus pergi naik taksi ke Koliwada. Sedangkan Depak membawa Paman Pinto makan di pinggir jalan. Karena tak bawa uang, Paman Pinto pun harus kerja rodi di warung untuk beberapa hari. Di lain sisi, Raju dan Sarah sudah sampai di Koliwada. Mereka akan tinggal di rumah kontrakan sederhana. Raju tak tega melihat Sarah yang tadinya tuan putri di rumah ayahnya. Kini harus tinggal sederhana dengannya. Untung Sarah pandai menyesuaikan diri. ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कूली भी बन जाऊंगा. 2 hari berlalu dan Jeffrey memastikan keadaan putri pertamanya. Sarah bilang kondisinya tidak baik-baik aja. Namun koneksi malah terputus sehingga Jeffrey harus segera mengunjungi anaknya. Di lain tempat terdapat anak kecil yang mengambil bonekanya yang jatuh ke rel kereta api. Ibunya sibuk teleponan sedangkan anaknya tuli jadi tak mendengar kereta yang hendak melaju. Beruntung Raju datang tepat waktu menyelamatkan anak itu. Di saat yang sama, Jeffrey sudah sampai di stasiun Koliwada, tempat mantunya bekerja. Raju pura-pura tak mengenalinya. Dia mengubah suaranya dan menjelaskan namanya bukan Kunwan Raj Pratap, melainkan Raju. Jeffrey sedih. Sedangkan Raju segera menelpon Jay untuk minta bantuan. Di rumah, Sarah menangis setelah diberitahu ayahnya kebenaran tentang suaminya itu. Untung tak lama Jay datang dan menjelaskan sebenarnya pangeran punya saudara kembar. Setelah memperlihatkan bukti foto editan, Raju menambahkan bahwa adiknya itu punya kebiasaan buruk, yakni sering mencandu, sehingga ayah mengusir adiknya. Adiknya tak terima, dia sengaja jadi kuli untuk mempermalukan ayah mereka. Mendengar itu, Sarah dan Jeffrey mengerti, jadi masalah pun selesai. Jeffrey lalu berdiskusi dengan ibunya. Dia berencana menikahkan Anju dengan Raju agar kedua putrinya jadi miliarder. Anju pun langsung diajak papanya pergi.
Di saat yang sama, Deepak sedang minta tolong Raju untuk menjodohkannya dengan Anju, adik Sarah. Tapi tak lama, Jeffrey malah datang dan memaksa Raju ikut dengannya. Only luck. कैसा रिश्ता? Jika tidak, dia akan bilang ke Mahendra Pratap untuk membujuk anaknya sendiri. Karena tak mau rahasianya terbongkar, Raju terpaksa menurutinya. Jeffrey memaksa Raju tinggal di hotelnya. जी Benar saja, Jeffrey akan menjodohkan Anju dengan Raju. कुंवारा है. Itu membuat Deepak sakit hati. Lalu disuruh keliling bareng Anju. जा घुमा के लेके. ओए, Tapi Anju malah beli minum di tempat Paman Pinto di Sandra karena tak bayar makanan kemarin. क्या? अयो बैठ लगी Tual था. Untuk muka paman, kena oli jadi mereka bisa kabur. Karena Anju tak mengenali pamannya sendiri. नहीं ये तुली तो नहीं है Di sisi lain, Sarah mengkhawatirkan suaminya yang tak kunjung pulang. Jadi paginya Anju membangunkan Raju karena Sarah menangis mengkhawatirkan suaminya. बेटा, हाँ, कर मत कर. Sarah memeluk Raju. Tapi Anju bilang Raju bukanlah Kunwar. Raju hendak mencari kembarannya, tapi Jeffrey malah ingin mencari bersama-sama. Alhasil mereka pun ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan Kunwar. For God's sake, please up. Polisi tahu Raju ini sedang main-main. Inspektur menyuruh Dople menangkap Raju dan segera menyerahkan pada istrinya. Tapi mereka semua jadi bingung. अपन अकेले चक्कर इस माई के लाल को. मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया. Pulangnya Raj sudah menjadi Kunwar yang pura-pura marah karena pintu rumah dikunci. Jadi semalam dia tidak tidur menunggu istrinya. Sarah bersyukur suaminya udah pulang, jadi dia akan ke kuil untuk berterima kasih pada Dewa Ganesha. दर्शन मात्रे मन कामन. Tapi sepulangnya dia dari berdoa, Sarah kena jambret. Tapi Raju menolongnya sebagai kakak ipar. लगाने का. रॉन्ग नहीं होने वाला Setelah memenangkan laga, Sarah mengajak Raju bertemu Kunwar. ऐसे कैसे जाने दें? चलिए, आप ऊपर चला हाँ, ठीक है, यहीं रुकिए. इधर ही. Untung Raju tak terlambat berubah menjadi Kunwar kembali. है ना? मुझे गुंडों से बचाया है. इतनी पिटाई क्यों लोगों? Namun Sarah bingung, kenapa Raju cepat sekali menghilang sebelum ia bertemu kembarannya. Malam harinya, inspektur datang diam-diam bermaksud memberitahu Jeffrey soal penipuan yang dilakukan Raju terhadap keluarganya. Raju menghajarnya diam-diam. Hingga membuat Jeffrey terbangun. अरे Meski sempoyongan, inspektur berhasil menyelesaikan maksudnya membongkar kebohongan Raju, sehingga Jeffrey jadi ragu kembali. Esoknya, Jeffrey mendatangi Sarah dan memberinya tiket liburan 3 hari 2 malam untuk bulan madu. Thank you, Daddy. गॉड गॉड. Jeffrey juga memaksa Raju ikut dan berpasangan dengan Anju, jadi masalah semakin ruwet. हो जाए अपन जाएगा. Pertama, Raju masuk hotel bersama Anju. चलो. Namun sampai kamar, Raju memberinya kejutan dengan kedatangan Deepak untuk Anju. चलिए बताना. चले. अरे बोल. Lalu Raju berperan sebagai Kunwar untuk Sarah. Jadi selama 2 malam ini, Raju harus bolak-balik karena Jeffrey sering mengintip kebersamaan mereka. Beberapa hari kemudian, dokter memberitahu bahwa Anu tengah mengandung. Jadi mereka yakin pelakunya tak lain adalah Raju, adik Kunwar. Nenek menyarankan Jeffrey segera mendatangi ayah Raju untuk kelanjutan hubungan mereka. दादा. Raju jadi bingung. Dia mendatangi Deepak karena sudah muak dengan sandiwara ini. Lebih baik mati. Tapi Deepak menyarankannya untuk mati saja. Jadi Raju bisa memerankan satu karakter sebagai Kunwar Raj Pratap Singh. Di saat yang sama, Jeffrey membingungkan Mahendra Pratap Singh. ये लीजिए मिठाई. मिठाई? अरे भाई किस बात? Jeffrey bilang Mahendra akan segera punya cucu karena anak mereka akan menikah. Mahendra marah, dia tak sudi jadi besan Jeffrey yang terkenal tamak. Jadi dia mengusirnya. बाहर निकालो. धक्के मार के. अबे छोड़. छोड़. Di luar, Jeffrey mengungkapkan kekecewaannya di depan manajer Mahendra. Manoj sangat bingung saat Jeffrey bilang kalau Mahendra punya anak kembar. Dan anehnya lagi, yang satunya jadi kuli. Manoj tapi memahami sesuatu. Dia menelpon Mahesh untuk kabar baik mengenai sandiwara Raju.
si kuli yang menjebloskan Mahesh kemarin. Di saat yang sama, Raju dan Depak sedang membuat sandiwara kecelakaan yang akan menewaskan Raju. ज्यादा खुश मत हो मैं Polisi pun datang ke TKP dan mengklaim Raju tewas tenggelam. Kunwar pura-pura bersedih kehilangan kembarannya. पिज़्ज़ा मेरा लगता था Tak lama, Depak membawa rekaman terakhir dari Raju yang bilang kematiannya adalah ulah Jeffrey yang memaksanya menikahi Anju. Dia tak bisa melakukan itu dan membunuh masa depan Anju. Anju pantas mendapatkan pria yang disukainya dan pria itu hanyalah Depak. Anju pun sedih-sedih senang. Meski masalah Raju kelar, masalah besar lain datang. Manoj tahu-tahu datang menyuruh Kunwar segera pulang ke rumah karena ayahnya merasa kehilangan Raju. Kini ia ingin bertemu Kunwar untuk memperbaiki masalah. Tak ada pilihan lain, Kunwar harus ikut sama Manoj. Sesampainya di istana Juhu, Kunwar hanya dijadikan tameng dan dituduh melakukan pembunuhan terhadap Mahendra Pratap Singh. मेरे को छोड़ के चली जाएगी फिर जी मैं कुली है ये तूने क्या किया साले तूने मेरे डैड को मार दिया क्या हुआ क्या इसने किया मैं देख रहा हूँ ये देख तेरे हाथ में खून है इंस्पेक्टर साहब इसने मेरे मालिक Dia pun jadi buruan polisi, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kunwar berhasil lolos dan segera menemui Depak untuk meminta tolong menjaga Mahendra tetap hidup. Di mana polisi membawanya ke rumah sakit, takutnya Mahesh akan membunuh ayahnya sendiri, sehingga Raju tak punya bukti. Di rumah sakit, inspektur mendekati Jeffrey yang hendak memeriksa kandungan Anju. Tapi inspektur juga membongkar kebohongan Raju yang pura-pura jadi Kunwar. Mahendra Pratap tak punya anak bernama Kunwar, dan Raju hanyalah kuli yang pura-pura jadi anak Mahendra. Jadi Raju kini jadi buron setelah mencoba membunuh Mahendra. Jeffrey pun jadi lemes, kurang larutan cap badak. Dia akan membunuh Raju si tukang bohong itu. Ternyata Raju dan Depak menyamar sebagai suster dan bidan. Mereka menyapa Jeffrey yang langsung ingin menggugurkan kandungan Anju. Raju mengiyakannya, tapi dia ingin membawa Anju ke dalam ruangan bertiga. go baby go आपने Raju tak mau menggugurkan kandungan Anju. Semua ini salahnya. Masalahnya jadi runyam. Tapi dia tak mau tahu, Depak harus tanggung jawab menjaga anak Anju. Tak sengaja, Sarah mendengar semuanya. बस एक बार मेरा विश्वास कर Dia marah karena suaminya melakukan kebohongan besar terhadapnya. Di saat yang sama, Mahesh melakukan aksinya membunuh ayahnya sendiri, tapi Raju berhasil menghalanginya. Meski harus bertarung, inspektur memberi Mahendra nafas buatan. Dan Raju membawa mereka berdua keluar. कोरोना वायरस हो जाएगा अरे सेठ जी को बचा रहा हूँ मैं राजू दीपक सेठ जी को लेके Tapi Manoj mengambil alih Mahendra dari Depak. Untung Jeffrey melihat kejanggalan ini dan ikut menyelidiki. Dan tak lama, pertarungan memperebutkan Mahendra pun terjadi. Sarah melihat suaminya kalah. Jadi dia membantu melukai Mahesh menggunakan alat pemadam kebakaran. Sarah memaafkan suaminya. Dia menerima apa adanya Raju sebagai suaminya dan meminta Raju berjanji tak akan membohonginya lagi. कभी छूट Tapi kereta Mahendra tak terkendali dan menabrak kaca lantai atas. Herannya bukan Mahendra, ternyata Jeffrey yang bersembunyi di dalam kereta karena takut dengan pertarungan di dalam tadi. Konyolnya, persatuan kuli muncul, membuat formasi cheerleaders untuk menyelamatkan Jeffrey. Raju segera naik, ले ले ऊपर मेरे बीवी का बाप है रे tapi dia memaksa Jeffrey merestui Raju, si kuli number one ini sebagai menantunya, dan akan selalu begitu. Jika tak mau, maka surga akan menunggunya. जय महाराष्ट्र उड़ी Karena tak mau mati, Jeffrey pun terpaksa merestuinya. मेरी टांग बराबर है मेरी टांग बराबर Di akhir cerita, Mahendra Pratap Singh siuman. Dia memaafkan kebohongan Raju dan memberikan istana Juhu untuknya. Karena Raju sudah menyelamatkan nyawanya dari anak kandungnya sendiri, kini Mahendra resmi mengangkat Raju sebagai anak keduanya. Jeffrey senang, tapi dia tetap tak memaafkan Raju karena sudah membuat Anju hamil. Depak lalu mengakui perbuatannya terhadap Anju. Jeffrey semakin bingung setelah Jackie Chan datang sembari berkata kalimat yang dulu Jeffrey ucapkan, di mana dia ingin menantu kaya raya dan bisa menyewa helikopter hanya untuk jajan saja. Kini Jackie Chan siap menikahkan Depak dan Anju. Jadi tunai sudah janjinya menikahi anak Jeffrey, yang satu kuli, yang satu lagi mekanik. Lalu Paman Pinto datang menangis.
sembari membongkar kebohongan Raju. Infonya telat Mas Seh. Semua sudah terjadi dan akan dijalani sesuai alurnya saja. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.